Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua bersuka cita. Saya percaya pagi hari ini Tuhan melimpahkan sukacita yang luar biasa buat setiap kita. Saya percaya dimanapun kita berada saat pagi hari ini tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti mesbah doa pagi. Saya percaya itu semua karena penyertaan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa di hadapannya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang terus mengalir melingkupi setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami datang dengan kerendahan hati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Tuhan Kau yang melihat setiap isi hati kami dan kami percaya Tuhan Kau akan bekerja Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah setiap kami. Kau akan menyatakan kehadiran-Mu, Kau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami Bapa. Kami mau datang lebih lagi ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau katakan Allah bangkit. Saya mau mengajak buat jemaat Tuhan yang mengikuti mesbah doa pagi hari ini, kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita bersama-sama pagi hari ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau katakan gerahkanlah kekuatan-Mu Ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Percaya karena itu kemenangan biarlah terjadi di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk kita menyembah Dia. Karena saya percaya ketika kita menyembah Tuhan kita yang hidup, kemenangannya akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pemulihannya akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mujizatnya yang besar akan terjadi juga di atas setiap kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini kita mau lebih lagi datang ke hadapannya. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Biarlah hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita mau katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau merasakan setiap hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Bapa, Kau akan menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kita mau katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Katakan dengan iman-Mu. Yes. Yes Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita mau katakan ku yakin. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Yes Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan-Mu terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Dia pagi hari ini. Kita mau tinggikan nama-Nya pada pagi hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang layak terima setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Jangan ada yang berdiam diri pagi hari ini. Kita mau agungkan nama-Nya. Kita mau sembah Dia pagi hari ini. Biarlah kemenangannya terjadi atas hidup kita. Kesembuhan yang terjadi atas hidup kita. Mujizat yang terjadi atas kehidupan kita. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. setiap isi hati kami pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki kerinduan untuk menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Biarlah fokus kami pada pagi hari ini Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kau hadir di sini. Biarlah
Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Ku rasakan Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. yang tak terbatas. Yes. Ku yakin Kami yakin Tuhan. Kau nyata di sini. Kami percaya kemenangan-Mu terjadi. Terjadi di Katakan dengan iman-Mu, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan segenap hatimu katakan ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu terjadi Tuhan. terjadi di Kami yakin kemenangan-Mu. Terjadi di sini. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Bapak, kami percaya Bapak bahwa pagi hari ini kami sudah menerima kemenangan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan renungan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, Engkau Tuhan atas setiap kami Bapa. Kau memberkati setiap hamba-Nya yang akan menyampaikan Tuhan, Kau berkati lebih lagi Bapa. Kau memberkati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja Bapa. Bila apa yang kami dengar Tuhan kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Dan firman yang kami dengar dan kami terima Tuhan dapat merema di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati-Mu Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga-Mu Tuhan untuk kami mendengar kebaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti mesbah doa pagi secara online. Saya percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita mau sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Oke, maaf. Kita baca dari ayat 12. Ayat 12 sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Silot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan telah kita baca. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan judul yaitu bertekun dalam doa. Baik, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa murid-murid pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menerima janji yaitu janji Bapa.
Dan Tuhan sebelum naik ke surga berpesan kepada murid-murid Tuhan supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa yang telah dijanjikan. Jadi para murid pada waktu itu kembali ke Yerusalem, ya kembali ke Yerusalem, kemudian mereka berkumpul bersama-sama di dalam rumah yang mereka sewa, kemudian ya para murid mereka berkumpul di sana, kemudian apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka bersekutu, mereka bertekun di dalam doa. Jadi sangat penting untuk kita pahami betapa pentingnya setiap kita untuk terus bertekun di dalam doa. Seperti apa yang dilakukan murid-murid pada waktu mereka menanti-nantikan janji Bapa dan mereka bersama-sama. Bahkan ada terjemahan lain berkata bahwa mereka selalu bersama-sama bertekun di dalam doa. Artinya di mana mereka berkumpul, mereka bersama-sama, pasti mereka berdoa. Jadi luar biasa, apapun yang terjadi di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, para murid-murid tetap berdoa. Nah, ketika murid-murid juga mengalami intimidasi atau mengalami satu keadaan yang tidak baik, mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Begitu juga ketika mereka sedang menantikan janji Bapa. Mereka bersama-sama bertekun di dalam doa, dan saya percaya kuasa doa luar biasa. Amin. Karena itu kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini betapa pentingnya untuk kita selalu bertekun di dalam doa. Nah, karena itu pertanyaannya, mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Mengapa kita harus selalu bertekun di dalam doa? Yang pertama, mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Karena yang pertama, menjaga kita supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41 berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini adalah kisah daripada ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berdoa, para murid-murid pada waktu itu, mereka didapati sedang tertidur. Karena itu Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, betapa pentingnya doa di dalam setiap kehidupan kita. Karena doa akan melindungi kita, doa akan memproteksi kita, sehingga kita menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi luar biasa ketika pencobaan datang di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak tahu hari-hari kita, dalam segala aktivitas kita, tiba-tiba ada aja masalah yang terjadi, kemudian ada aja sesuatu yang terjadi yang membuat kita jengkel, yang membuat kita bahkan khawatir, membuat kita kadang bisa marah. Jadi pencobaan itu bisa terjadi kapan saja dan kita tidak tahu. Karena itu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa karena kita tidak tahu kapan akan pencobaan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Ya memang firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita berdoa, kita bertekun di dalam doa, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, karena itu murid Tuhan Yesus pada waktu itu menasihati kepada murid-murid yang
mereka diminta berdoa sama Tuhan Yesus, tetapi apa yang terjadi? Mereka malah tertidur. Ya, mereka tertidur, mereka tidak mungkin mereka sudah sangat mengantuk, mungkin karena perjalanan, ya kan, perjalanan pelayanan mereka mengikuti Tuhan sehingga mereka capek, ngantuk, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tertidur. Nah, jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus senantiasa berdoa di dalam kehidupan kita. Karena doa adalah nafas orang percaya. Jadi doa itu sangat penting. Bagaimana rohani kita bisa hidup, bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Melewati doa kita bisa merasakannya. Karena itu mari bersama-sama pada pagi hari ini kita belajar untuk kita berdoa. Seperti pagi ini kita bersama-sama di dalam mesbah doa pagi. Sekalipun kita melalui live streaming atau online, ya, tetapi saya percaya kuasa doa akan tetap dahsyat dan ajaib. Amin. Karena Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa kita. Apa yang kita doakan Tuhan dengar. Apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Yesus. Dia yang telah mati, dia yang telah bangkit, bahkan dia naik ke surga. Ya, Kamis lalu kita sudah merayakannya bersama-sama. Bagaimana Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa. Dia tetap hidup untuk selama-lamanya supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita berdoa, karena berdoa akan memproteksi kita, berdoa akan melindungi kita akan tetap kuat di dalam iman kita, sehingga apapun yang mungkin akan mencobai kita, itu tidak akan dapat mengenai kita. Kenapa? Karena kita berdoa. Nah, kenapa seringkali kita gagal, seringkali kita kalah, seringkali kita bahkan dibilang tidak kuat lagi. Kenapa? Ya kadang kita tidak melihat kondisi rohani kita bahwa kita perlu berdoa. Kadang kita terlalu mengabaikan hal satu ini untuk berdoa. Oh, saya sudah berdoa, bangun pagi saya bersyukur, ya kan. Habis makan berdoa segala macam, luar biasa. Tetapi bukan itu saja. Kita harus memberikan waktu khusus untuk Tuhan, untuk kita bisa face to face, ya. Kita bisa curhat dengan Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan itu hal yang sangat penting buat setiap kita. Amin. Ya memang tidak dibatasi oleh hal apapun gitu ya. Kita bisa sambil kerja, sambil aktivitas segala macam kita bisa berdoa. Tetapi mari kita berikan waktu, kita mau setia kepada Tuhan. Ya, begitu banyak waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, berdoa mungkin 15 menit atau mungkin 5 menit, waktu yang sangat singkat daripada kita scroll HP kita, ya kan. Waktunya banyak kita pakai kadang untuk scroll hal-hal yang video-video segala macam. Jadi mari kita belajar untuk benar-benar memberikan waktu untuk Tuhan. Karena di dalam doa ada kuasa. Amin. Karena di dalam doa itu luar biasa powernya. Di dalam doa pencobaan, kita dapat mengalahkan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, karena itu pada waktu itu diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya sampai 3 kali ya dia berdoa, kemudian terjadilah di mana Tuhan Yesus ditangkap. Dan apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu? Mereka mengalami yang namanya degradasi iman. Bahkan Petrus sekalipun, ya, Petrus sekalipun orang yang luar biasa, orang yang begitu radikal gitu ya. Dia bisa menyangkal Yesus 3 kali. Jadi penting sekali untuk kita berdoa. Ini yang memberikan nasihat kepada siapa? Tuhan Yesus sendiri.
Firman Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi penting sekali untuk kita bersama-sama untuk berdoa. Nah, pada pagi hari ini saya percaya ada momentum yang luar biasa untuk kita mulai. Ayo kita berdoa, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Ada kuasa yang luar biasa di dalam doa. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Karena pertolongan datangnya dari Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya baca di dalam Lukas 18 ayat 7 sampai yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini adalah di mana cerita seorang hakim yang lalim, kemudian ada seorang perempuan yang selalu datang kepadanya untuk meminta pembelaan di dalam perkaranya. Dan hakim yang lalim itu merasa terganggu karena ibu itu sering datang, ya kan sering datang minta pertolongan, minta perkaranya untuk dibela pada waktu itu. Nah, karena hakim yang lalim itu, ya sudah mungkin karena daripada saya diganggu terus gitu ya. Akhirnya ibu itu perkaranya dibela. Nah, ini adalah berbicara tentang doa. Ini adalah berbicara tentang doa. Itu adalah cerita dari seorang hakim yang lalim. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Ketika kita orang benar, datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu dikatakan, ya, tidak jemu-jemu dia datang kepada Tuhan, dan saya percaya tidak lama pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. Amin. Tidak lama pasti Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Tetapi kadangkala 1-2 kali kita berdoa, 3-4-5 kali kita berdoa, akhirnya kita mengharapkan jawaban, kok enggak datang-datang, kemudian kita sudah berhenti untuk berdoa. Kadang, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu mau menjawab doa kita? Nah, kadang kita sudah berhenti. Sekalipun mungkin kita berdoa sudah berpuluh-puluh kali, sudah berbulan-bulan, tetap berdoa. Karena orang yang tidak jemu-jemu pasti dibela. Apalagi kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah orang prioritasnya Tuhan. Kalau kita mau terus datang kepada Tuhan, untuk kita berdoa, saya percaya Tuhan itu tidak akan lama untuk menjawab setiap doa-doa. Setiap kita, mungkin kita sedang bergumul dan kita terus berdoa. Sudah 3 bulan, 2 bulan, atau 5 bulan, bahkan setahun sekalipun, tetap berdoa. Tetap berdoa, tetap berdoa. Tuhan akan segera memberikan jawabannya. Tuhan akan segera memberikan pertolongannya buat setiap kita. Kadang kita harus seperti seorang pemain bola. Pemain bola untuk membuat dirinya hebat seperti Ronaldo, ya. Ronaldo yang luar biasa, melegenda gitu ya. Tidak serta-merta langsung menjadi orang yang hebat. Tetapi dia selalu berlatih dengan keras sehingga dia memperoleh satu hal yang luar biasa di dalam karirnya dia. Begitu juga kadang kita doa juga butuh keras kepala di dalam rohani, ya. Keras kepalanya bagaimana? Berdoa terus, mendesak surga, mendesak surga.
Dan Tuhan tidak akan tenang di atasannya kalau belum menjawab setiap doa-doa kita. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, siang malam dikatakan. Siang malam terus berseru, terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita saat ini mengalami pergumulan, mengalami masalah yang terjadi dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, terus desak surga dengan doa-doa kita. Dan surga akan menyatakan kuasanya bagi kita dan akan memberikan pertolongannya buat setiap kita yang terus siang malam berseru kepada Dia. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Karena itu jangan pernah lihat keadaan hari ini, jangan pernah lihat keadaan kita hari ini, apa yang terjadi, tetapi lihatlah Tuhan yang besar, yang selalu menyertai kita. Lihatlah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai hidup kita. Dan Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup itu tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya buat setiap kita. Amin. Karena itu mari kita sama-sama belajar untuk kita terus bertekun di dalam doa. Karena sumber pertolongan adalah dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita satu-satunya. Berharap sama Tuhan. Amin. Berharap sama Tuhan. Terus arahkan tangan kita, arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Jangan pernah mengharapkan pertolongan dari manusia. Manusia sekarang berjanji, besok lupa. Besok mau menepati, lupa lagi. Itulah manusia, sering lupa. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Harapkan janjinya, waktu Dia adalah waktu yang berharga. Karena itu mari berharap sama Tuhan. Jangan lihat keadaan kita, berdoa. Berdoa sama Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan menerima kekuatan daripada Dia. Dan lihat, ada Yesus, ada Tuhan yang telah bangkit, ada Tuhan yang sudah hidup untuk selama-lamanya, yang senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Karena doa dapat mengalahkan kekhawatiran. Katakan amin. Doa dapat mengalahkan kekhawatiran. Di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang ketiga adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa. Ketika kita khawatir, doa kepada Tuhan. Ketika kita takut, doa kepada Tuhan. Kadang-kala kita membiarkan khawatir, ketakutan itu merajalela, bahkan menguasai pikiran kita. Sehingga kita menjadi, maaf saya katakan, kadang kita stres. Ya kan? Kalau kita memikirkan dunia ini, kita stres. Kalau kita memikirkan apa yang terjadi hari-hari ini, kita bisa stres. Kalau kita memikirkan, oh hari ini belum ada uangnya untuk bayar ini, stres kita mikir. Siapa yang enggak stres dengan kebutuhan? Ya. Tetapi ada satu hal ketika kita mengalami kekhawatiran, Yesus berdiri buat setiap kita, amin. Yesus berdiri buat setiap kita ketika kita berdoa, saya percaya ada kuasa di dalam kita. Memang masalah belum selesai. Memang semuanya belum terbayarkan. Tetapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada janji Dia
Pasti dia akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Pasti dia akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Pasti dia akan memberikan jalan yang terbaik buat setiap kita. Bahkan pintu yang tertutup, Tuhan sanggup untuk membukanya buat setiap kita. Dan itu adalah janji dia buat kita. Karena itu mari bertekun di dalam doa. Karena doa dapat mengalahkan setiap kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup. Segala intimidasi yang datangnya dari dunia ini akan takluk ketika kita berdoa. Karena di dalam Yesus itu ada ketenangan. Karena di dalam doa kita menyebut Yesus, kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya di dalam Tuhan saja, hanya dekat Tuhan saja kita mendapatkan ketenangan hidup. Siapa di dunia ini orang yang tidak tenang, yang selalu hidupnya tidak tenang? Adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Sekalipun dia punya harta yang melimpah, tetapi ada ketidaktenangan. Ketika dia menaruh hartanya itu, ya kan, uangnya segala macam di bank karena triliunan, ya kan, mungkin bisa nggak tenang, wih gimana kalau banknya kolab? Ya nggak tenang, ya kan. Karena itu jangan pernah landasi ketenangan kita dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena yang ada di dunia ini semuanya semu. Semuanya itu hanya akan menyilaukan mata kita. Mari kita belajar, ada satu pribadi yang dapat membuat kita tenang, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang telah menebus setiap kita. Dan kita adalah domba-dombanya. Dan dia adalah gembala yang baik buat setiap kita. Gembala yang baik akan selalu menyediakan makanannya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik selalu membawa kita kepada sukacita. Mungkin kita berpikir bagaimana mau bersukacita, sakit saya ini enggak sembuh-sembuh, besok saya harus bayar kos-kosan, besok saya harus membayar kontrakan, uangnya belum ada. Tenang saja. Ada Tuhan yang hidup, amin. Ada Tuhan yang hidup yang selalu menyertai kita, yang selalu membuat kita tenang. Karena itu berdoa, di mana kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan membuat kita tenang. Kita berdoa. Alami kuasanya, alami hadiratnya. Dan perjalanan hidup kita, perjalanan hari-hari kita, mungkin dibilang orang sulit, tetapi kita bersukacita. Amin. Kita bersukacita. Itulah orang-orang yang luar biasa. Proses datang tetapi sukacita. Proses datang tetapi luar biasa. Amin. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Untuk kita bertekun di dalam doa. Seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ketika menanti-nantikan janji Bapa, mereka tidak keluyuran, ya kan? Mereka tidak main yang di pasar malam itu, ya kan? Mereka tidak nyari-nyari seperti itu. Tetapi yang mereka lakukan, mereka berdoa, mereka berkumpul, itu yang luar biasa. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan mereka selalu bersama-sama bertekun di dalam doa. Wow, sesuatu yang luar biasa. Kita harus belajar, amin, supaya kita mengalami kemerdekaan dan ketenangan di dalam hidup kita melalui doa-doa kita. Jadi ada 3 hal, sebenarnya banyak, tapi waktu, ya. Jadi mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Karena doa dapat menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian yang kedua, karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, karena doa dapat mengalahkan kekhawatiran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bertekun dalam doa. Ketika kami mengalami pergumulan masalah yang terjadi dalam hidup kami, ajarkan kami untuk kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Engkaulah sumber pertolongan di dalam hidup kami. Ketika kami berdoa ya Tuhan dapat memproteksi iman kami, hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika kami khawatir, ketika kami mengalami ketakutan dan kami berdoa, ada harapan di dalam Engkau. Ada ketenangan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami pada hari ini, pada pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti mesbah doa pagi pada pagi hari ini. Berkat-Mu tercurah, kuasa-Mu melimpah ya Bapa. Dan kami percaya segala pergumulan kami hari-hari ini Tuhan sudah tanggung ya Bapa. Karena itu ya Tuhan kami mau terus bertekun di dalam doa kami. Mungkin kami bergumul dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin sudah lama kami bergumul dan kami terus bertekun. Kami mau terus bertekun. Kami mau terus bertekun ya Tuhan. Sebab janji-Mu ya Bapa ketika kami siang malam bertekun di dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan jawabannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah yang hidup, Engkau memberkati pada pagi hari ini. Setiap kami yang boleh mengikuti mesbah doa pagi pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saya percaya firman yang kita dengar pada pagi hari ini sangat memberkati kita semua. Sebelum kita lebih lagi menaikkan setiap doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu lagu, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dengan segenap hatimu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi-Mu yang indah ini Tuhan.
bukan suatu kebetulan bagi setiap kami dapat bangun pagi ini Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dan membangun mesbah doa pagi ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap jemaat yang bergabung Tuhan dalam doa mesbah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Ajar kami untuk terus taat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus tekun Tuhan dalam doa Bapa, terutama bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa, saat kami sendiri Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan. Saat kami Tuhan mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, kami akan menjadi sia-sia Tuhan. Tapi saat kami bersama Engkau Tuhan, saat setiap anak-anak bersama Engkau Tuhan, semuanya dapat kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga Bapa buat semua jemaat Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut doa pagi pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa mereka Bapa, baik pergumulan-pergumulan yang mereka pergumulkan Tuhan, baik masalah ekonomi Bapa, baik masalah keluarga juga Tuhan. Dan mungkin saat ini Tuhan banyak jemaat yang sedang sakit Bapa. Kami percaya Bapa, kami taruh semuanya pergumulan kami, sakit penyakit kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya Engkau yang dapat memulihkan kami. Hanya Engkau yang dapat Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Saat kami berharap hanya kepada Engkau, semuanya akan mungkin terjadi Bapa. Dan biarkan kami berhenti berharap kepada Engkau Tuhan. Biarkanlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam situasi apapun yang terjadi pada saat sekarang ini Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang selalu mengurapi kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Terima kasih Yesus, Engkau begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk ibadah-ibadah yang terjadi di bangsa-bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk keamanan Tuhan. Hal apapun yang akan kami naikkan Tuhan, dan biarlah itu hanya untuk Engkau saja Bapa. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarkan ada rasa aman dalam beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa. Perkara-perkara-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Baik keamanan bagi bangsa kami, baik politik yang ada di bangsa kami. Kiranya Engkau yang bercampur tangan Tuhan. Bukan suatu kebetulan juga Bapa, Engkau memilih pemimpin-pemimpin di bangsa ini Bapa. Tapi kami tahu Engkau memiliki jalan yang baik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memiliki masa depan yang cerah bagi kami semua Tuhan saat kami bersama Engkau Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu baik Bapa. Dan kami berdoa sekali lagi Tuhan, dan kami bawa Tuhan setiap anak-anak muda-Mu yang ada di bangsa ini. Dan kami tahu Bapa, jangan biarkan kami terlena akan kemajuan teknologi Tuhan, tapi biarkan kami dapat memanfaatkan teknologi itu untuk memuji Engkau. Biarlah kami Tuhan selalu menyerahkan pikiran-pikiran kami, tingkah laku kami Tuhan, baik dalam keseharian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami Tuhan, lindungi kami Bapa. Terima kasih Engkau itu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau begitu baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Cek, amin. Sebelum kita menutup mesbah doa kita pada pagi hari ini, kita mau angkat lagu satu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih
buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Coba katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan menyertai dan Engkau membuat segala sesuatunya baik bahkan berhasil. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang telah mengikuti Mezbah Doa Pagi pada hari ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu juga tercurah, kuasa-Mu Engkau nyatakan, kekuatan-Mu Tuhan nyatakan ya Bapa. Segala pergumulan kami, segala apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik sakit penyakit, kebutuhan hidup kami, masalah hubungan kami, percaya Tuhan Allah yang akan memberikan jawabannya bagi setiap kami dan kami beroleh kemenangan, bahkan kami mengalami sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari di mana Engkau menyatakan kemenangan bagi kami. Hari sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam segala aktivitas kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami akhiri Mezbah Doa Pagi pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.